Kreatif, selamat pagi. Udah pukul 10 nih, waktunya kita belajar daring lagi yuk. Dan hari ini kita bakalan belajar daring bersama SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Pagi ini Farida itu sudah ditemani salah satu guru. Yang pasti kita bakalan bersama beliau nih pagi ini. Kita bakalan belajar sesuatu yang dulu aku sebagai anak EPS gak suka banget pelajaran ini, kan bukan anak IPA. Kita akan belajar kimia ya sahabat. Kita sapa dulu beliau. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Kak Farida. Oke, selamat pagi Ibu Yuni Haryati SPD sahabat. Jadi pagi ini belajarnya bakal ditemani sama beliau ya. Pagi hari ini Bu Yuni sehat? Alhamdulillah. Oke, aduh salah informasi tadi. Farida bilang mau belajar kimia, ternyata kita bakalan belajar fisika ya. Ya, betul. Nah, hari ini kita bakal belajar apa nih Bu? Kita akan belajar momentum dan impuls kelas 10. Oke, momentum dan impuls. Jadi adik-adik yang kelas 10 sederajat belajarnya sama Bu Yuni ya. Pastikan disimak baik-baik. Kamu bisa tune in barengan kita di FM 94,6, bisa di YouTube channelnya kita juga di RRI Sumeneb.net. Nanti materinya dibagikan di situ ya Bu ya, biar lebih jelas lagi sambil dijelasin sama Bu Yuni ya kan Bu? Iya, betul. Oke deh, silakan deh untuk adik-adik yang nanti ada pertanyaan bisa di line WhatsApp ya di 085334894676. Oke, silakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kreatif. Sekarang bersama Bu Yuni dari SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Mata pelajaran fisika akan membahas momentum dan impuls. Adapun kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep momentum, yang kedua memahami konsep impuls, tiga menganalisis hubungan antara momentum dan impuls, empat menganalisis penerapan hukum kekekalan momentum. Apa itu momentum? Di sini ada gambar tentang pemain olahraga yaitu bola kasti. Faktanya, pada permainan olahraga kasti, tumbukan antara pemukul dan bola di sini termasuk salah satu contoh dari penerapan impuls dan momentum. Artinya semakin cepat ayunan pemukul mengenai bola, gerak bola makin cepat sehingga bola meleset jauh. Apa itu momentum? Kita perhatikan lagi ilustrasi yang pertama. Ini ada seorang anak melempar bola ke dinding tembok, kemudian dari tembok bolanya memantul kembali. Kemudian ilustrasi kedua, ini ada mobil menabrak tembok karena kecelakaan. Kesimpulannya adalah yang ilustrasi pertama ini, bola tidak akan dapat merobohkan tembok meskipun bola tersebut memiliki kecepatan sama dengan kecepatan mobil yang bergerak. Yang kedua, berbeda dengan mobil ketika bergerak pelan. Mungkin dapat merobohkan pagar atau tembok ketika menabraknya. Ilustrasi keduanya ini termasuk peristiwa momentum. Dapat disimpulkan bahwa kecepatan dan massa suatu benda sangat berperan dalam menghasilkan momentum. Dari kedua contoh ilustrasi tadi, kita dapat menyatakan apa itu momentum. Momentum adalah tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak suatu benda. Semakin besar massa benda, maka semakin besar momentumnya. Demikian pula, benda semakin cepat bergerak, maka semakin besar pula momentumnya. Momentum dilambangkan dengan P sama dengan M kali V.
Momentum P satuannya kilogram meter per sekon. M itu massa benda, satuannya kilogram. V kecepatan benda meter per sekon. Momentum merupakan besaran vektor. Masih ingat ya sahabat kreatif dan anak-anakku di kelas 10 bahwasanya vektor adalah besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah. Karena di sini yang mempunyai arah itu adalah V kecepatan, maka P juga termasuk besaran vektor. Di sini dianalisiskan bahwasanya kecepatan V merupakan besaran vektor, sehingga kalau benda bergerak ke arah kanan bernilai positif, ke arah kiri bernilai negatif, ke arah timur bernilai positif, ke arah barat bernilai negatif, ke arah utara bernilai positif, ke arah selatan bernilai negatif. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada dua gambar. Mana yang lebih sulit dihentikan? Yang pertama, mobil yang sedang bergerak di jalan dengan kecepatan 1 meter per sekon. Yang kedua, peluru yang keluar dari ujung sebuah pistol dengan kecepatan 200 meter per sekon. Kita hitung bersama-sama, massa mobil 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram, kecepatannya 1 meter per sekon, maka momentumnya didapat P sama dengan M kali V, masukkan angka-angkanya sama dengan 1000 kilogram meter per sekon. Sedangkan untuk peluru 30 gram kita rubah menjadi ke kilogram, dibagi 1000 akan menjadi 0,3 kilogram, kecepatannya 200 meter per sekon, maka momentumnya didapat 6 kilogram per meter per sekon. Jadi mana yang sulit dihentikan? Ternyata yaitu mobil. Sulit dihentikan karena momentumnya lebih besar daripada peluru tersebut. Bisa dimengerti ya? Kemudian, momentum merupakan besaran vektor. Di mana besaran vektor, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, arahnya diperhitungkan. Jika membentuk dua sudut, ada dua momentum di sini, maka dengan persamaan rumus, P sama dengan akar momentum pertama P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 P2 kosinus alfa. Ini sama seperti kita menganalisis tentang vektor. Kita pakai persamaan Pythagoras. Baik. Untuk lebih jelasnya, saya beri contoh soal momentum. Pada permainan bola kasti, bola bermassa 0,5 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian, bola tersebut dipukul dengan gaya F berlawanan dengan gerak bola, sehingga kecepatan bola berubah menjadi 6 meter per sekon. Bila bola bersentuhan dengan pemukul selama 0,01 sekon, maka perubahan momentumnya adalah, ini ada absennya dari A, B, C, D, E. Baik, kita bahas. Massa bola kasti M sama dengan 0,5 kg. Kecepatan awal bergerak 2 meter per sekon. Kemudian setelah dipukul kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Berapa perubahan momentumnya?
Jadi perubahan momentum sama dengan massa M kalikan perubahan kecepatan delta V. Delta P sama dengan massa, ada perubahan kecepatan, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Delta P sama dengan, angka-angkanya kita masukkan, 0,5, kecepatan akhir tadi 6 meter per sekon, dikurangi 2 meter per sekon, 4 meter per sekon. Kita kalikan dengan massanya 0,5, maka akan ketemu perubahan momentumnya 2 kg meter per sekon atau 2 kg Newton sekon. Bagaimana sahabat kreatif? Sudah dimengerti kan? Ya, itu tadi pembahasan tentang momentum. Sekarang kita bahas impuls. Apa itu impuls? Perhatikan seorang pemain bola yang menendang bola ini. Ketika pemain bola menendang bola, kaki pemain menempel pada bola. Waktu yang dibutuhkan kaki menempel pada bola disebut waktu kontak atau delta T. Gaya kontak yang diberikan kaki terhadap bola atau pada suatu benda dalam waktu singkat dinamakan gaya impuls atau saya tulis F. Gaya ini mengakibatkan benda bergerak makin cepat. Artinya makin lama gaya impuls bekerja, makin cepat benda bergerak. Nah, peristiwa ini dinamakan impuls. Jadi impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja dalam waktu sesaat. Impuls merupakan besaran vektor karena ada F gaya sebagai vektor yang mempunyai nilai dan arah. Impuls besaran fisika hasil kali gaya yang bekerja pada benda dengan waktu kontak. Kalau kita tulis dalam persamaan matematika, impuls dilambangkan dengan I sama dengan perkalian gaya F dengan perubahan waktu atau waktu kontak delta T. Impuls satuannya Newton sekon. Jika peristiwa tadi digambarkan dengan grafik, maka grafik hubungan gaya dan selang waktu delta T ini akan memenuhi persamaan grafik luas daerah yang diarsir. Jadi F sebagai sumbu Y vertikal, delta T perubahan waktu sebagai horizontal. Maka impuls pada suatu garis yaitu luas daerah yang diarsir. Berapa? I sama dengan F kali delta T. Atau dengan rumus matematika, luas yang diarsir adalah luas sebuah bangun. Jika digambar ini, pada grafik ini, kita lihat ini adalah luas persegi panjang, maka kita nyatakan dengan panjang kali lebar. Panjangnya adalah delta T, lebarnya dinyatakan dengan F atau gaya. Baik, ternyata ada hubungan impuls dengan momentum. Impuls merupakan perubahan momentum. Jadi jika momentumnya akan berubah, itu pasti ada pengaruh dari impuls. Impuls semakin besar, momentumnya juga akan besar. Seperti itu. Kenapa? Karena impuls itu ada gaya, kemudian perubahan momentum, ada perubahan kecepatan gerak suatu benda akibat impuls. Hubungan momentum dan impuls dinyatakan dengan I sama dengan delta P. I kita nyatakan dengan F kali delta T,
Sedangkan delta P sama dengan M kali kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Jadi ini hubungan antara impuls dengan momentum. Baiklah sahabat kreatif, untuk lebih jelasnya hubungan antara impuls dan momentum, di sini ada contoh soal. Yang pertama, bola bermassa 20 gram dengan kecepatan V1 4 meter per sekon ke arah kiri. Setelah mengukur tembok, bola memantul dengan kecepatan V2 2 meter per sekon ke arah kanan. Berapa impuls yang dihasilkan? Berapa newton sekon? Nah, kita bahas. Massa bola 20 gram. Kita rubah dulu menjadi kilogram dibagi 1000. Jadi 0,02 kilogram. V1 kecepatan awalnya sebelum membentur tembok 4 meter per sekon ke kiri. Ingat, karena ini besaran vektor, maka arah kiri kita tulis negatif 4 meter per sekon. Setelah memantul dari tembok, kecepatannya sebesar 2 meter per sekon ke kanan. Ini berarti bernilai arahnya positif, karena ke kanan. Berapa impuls? Kita nyatakan dengan I sama dengan delta P. Delta P itu sama dengan M kali kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Massanya 0,02. Kecepatan akhirnya ke kanan itu positif 2 dikurangi negatif 4. Kenapa negatif? Karena ke arah kiri. Maka dengan analisis matematika, negatif kali negatif ini positif. Sehingga kita akan menghitungnya 2 ditambah 4, 6. 6 kalikan 0,02 sama dengan 0,12 newton sekon. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah karena arah kecepatan itu besaran vektor, maka nilai arah juga berpengaruh. Untuk model soal yang kedua ini kebalikannya. Jika tadi dilempar ke arah kiri, kalau sekarang dari kanan ke kiri. Nah, karena kecepatan akhirnya ke arah kiri, maka di sini massa bolanya 0,1, kecepatan akhirnya ke arah kiri negatif 40, kemudian dilempar ke kanan itu positif 20. Karena ada perubahan, kita beri di sini negatif 20. Sehingga negatif 40 dikurangi negatif 20 sama dengan negatif 60. Negatif 60 kalikan massanya 0,1 sama dengan impulsnya negatif 6 newton sekon. Kenapa negatif? Ini menunjukkan arahnya. Oh, nanti arah impulsnya bola kasti ini ke arah kiri. Tapi besarnya adalah 6 newton second. Baik. Ternyata hukum kekekalan momentum ini ada hubungannya nanti dengan impuls dan momentum. Kita bahas apa itu hukum kekekalan momentum. Menyatakan bahwa gaya luar yang bekerja pada suatu sistem adalah 0, maka momentum linier total sistem tersebut akan tetap konstan. Artinya adalah, jika pada suatu benda yang bergerak akan menimbulkan momentum, maka jika tidak ada gaya dari luar, kecepatannya akan konstan. Tetapi jika ada gaya dari luar atau yang diberikan pada benda di luar sistem tersebut, maka total sistem tersebut tidak 0. Momentumnya pada sistem tersebut tidak kekal. Persamaan hukum kekekalan momentum dinyatakan sebagai
momentum sebelum kejadian sama dengan momentum setelah kejadian. Atau P sebelum sama dengan P setelah. Dinyatakan dengan P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. P1 aksen ini adalah momentum benda satu setelah terjadi momentum bekerja. Momentum awalnya M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan momentum akhirnya M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. V1 aksen adalah kecepatan akhir benda pertama, V2 aksen kecepatan akhir benda kedua. Ya, untuk lebih jelasnya kita simak contoh soalnya saja. Ada seorang nelayan naik perahu bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Massa perahu dan orang masing-masing 200 kg dan 50 kg. Nah, maka ini kita nyatakan dengan persamaan tadi. Massa perahu 200 kalikan kecepatan perahu 4, jadi 200 kali 4, 800. 50 kali 4 sama dengan 200. Jadi ini 1000. Dikurangi 50 kali 8, itu 400, berarti 1000 dikurangi 400, 600, kita bagi dengan massa perahu 200, akan ketemu 3 meter per sekon. Ya, dan di sini ada beberapa penerapan impuls dalam kehidupan manusia. Ada pemberian gabus pada helm, ada airbag pada mobil, kemudian ada pemukulan pada karatik atau petinju yang pakai pengaman dengan sarung tinju. Kemudian penerapan hukum kekekalan momentum itu terjadi pada roket. Jadi ada roket yang bergerak, jadi sebelumnya ini, sebelum semburan apinya itu momentum awalnya, kemudian setelah disumburkan itu merupakan momentum akhirnya. Ya, mungkin demikian penjelasan dari saya tentang momentum, impuls, kemudian hukum kekekalan momentum. Oke. Oh iya, ini Kak Farida ada kuis dari saya. Mungkin sahabat kreatif atau anak-anakku di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb mau menjawab. Saya bacakan ya Kak Farida ya. Oke, siap. Mobil sedan dengan massa M, mobil Cooper dengan massa 2M, dan Sport 3M saling kejar-mengejar di jalan tol dengan kecepatan yang sama. Dari ketiga mobil itu, mana yang sulit dihentikan? Beri penjelasan dengan teori fisika. Ya, Kak Farida. Iya, rencana Farida mau ikut jawab, tapi udah pusing duluan. Udah dengerin mobil sedan aja. Kan masanya sekian udah pusing dulu. Tapi Farida yakin nih, adik-adik yang di SMA Muhammadiyah ataupun SMA-SMA yang lainnya yang hobi banget belajar fisika, insya Allah pasti tahu deh. Ditunggu ya nanti sama Bu Yuni jawabannya. Tapi kita break sejenak dulu ya Bu ya. Nanti sebelum ada pertanyaan atau mungkin mau menjawab pertanyaannya Bu Yuni. Oke, adik-adik udah gak sabar kan? Kak Farida juga udah gak sabar dengerin penjelasan kamu dari pertanyaannya Bu Yuni loh. Oke, kita break sejenak ya. Jangan kemana-mana, pastikan masih belajar daring bersama SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb.
94.6 Pro2 Sumenep. 94,6 dari Pro2 FM, suara kreativitas, sobat kreatif. Kita balik lagi nih, belajar bersama Bu Yuni dari SMA Muhammadiyah 1 Sumenep nih. Oke, tadi challenge atau tantangannya dari Bu Yuni, kamu harus bisa menjawab pertanyaan yang nanti bakalan dibacain lagi sama Bu Yuni. Kak Farida aja udah nggak inget ya. Ingatnya hanya mobil sedan masanya M katanya gitu. Tapi nanti kamu hitung tuh sesuai dengan teori fisika yang ada yang sudah kita pelajari dari tadi. Oke, kita angkat line telepon dulu karena sudah ada yang bersama kita nih pagi ini. Halo. Iya, terputus. Ya ampun. Oke, nanti kita sambungkan lagi deh. Bu Yuni. Ya, Kak Farida. Aduh, tadi udah ada yang barengan sama kita nih, tapi ternyata terputus. Mungkin ntar lagi bisa disambungkan kembali deh. Nah, tadi mungkin bisa diulang lagi nih Bu, pertanyaannya tadi seperti apa untuk adik-adik nih tantangannya? Iya, ini ada 3 mobil. Jadi yang pertama mobil sedan dengan massa M, 1M. Jadi mobil Cooper dengan massa 2M. Dan mobil sport dengan massa 3M saling kejar-mengejar di jalan tol dengan kecepatan sama pada waktu tertentu. Dari ketiga mobil di atas yang sulit dihentikan, mobil yang mana? Jelaskan dengan teori fisika yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, lo jelaskan dengan teori fisika ya. Oke. Nah, udah bersama kami nih di line telepon. Farida sapa dulu. Halo. 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 Oke, dengan siapa ini? Kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Adif Zaki Maulidi dari kelas 10 IPA 2. Panggilnya kalau di sekolah siapa nih? Adif. Adif. Biasanya kan namanya panjang gitu, Kak Farida nggak bisa nyebutin. Oke, Adif, gimana? Tantangannya Bu Yuni diterima dengan baik sama Adif? Coba jelasin. Soalnya dibacain apa langsung jawabannya? Baca dulu soalnya dong, nanti baru jawabannya seperti ini nih teman-teman gitu. Ya, Bu. Siap. Mobil sport dengan massa 3M, mobil sedan dengan massa 1M, dan mobil Cooper dengan massa 2M saling kejar-kejaran di jalan tol dengan kecepatan sama pada waktu tertentu. Mobil yang sulit dihentikan adalah mobil yang mana? Jelaskan. Oke. Ya. Jawabannya adalah mobil yang sulit dihentikan adalah mobil yang memiliki nilai momentum yang terbesar, yaitu mobil sport dengan momentum P sama dengan M kali P sama dengan 3mv. Karena massa mobil sport memiliki massa lebih besar dari massa mobil sedan dan Cooper. Sekian, terima kasih. Oke, begitu ya. Ternyata mobil sport ya yang sulit dihentikan ya. Ya, Bu. Oke, makasih ya jawabannya. Selamat belajar. Nah, gimana Bu? Terima kasih Adif. Bener nggak Bu katanya Adif Bu? Iya, terima kasih Adif. Ya, ternyata benar. Jadi momentum yang paling besar itu adalah mobil sport dengan nilai 3mv. Jadi massanya yang paling besar itu mobil sport. Jadi sulit dihentikan. Maka yang sulit dihentikan ketika bergerak itu berarti momentumnya besar. Ya, 100 untuk Adip kelas 10 IPA 2. Jadi jawaban dan alasan benar. Wow, keren Demikian, sekali. Keren sekali Adif ya. Tapi Farida tahu sih mobil sport itu biasanya emang ini ya, emang cepet gitu ya jalannya ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, memang didesain seperti itu Kak Farida. Oke, siap. Udah satu lagi nih yang barengan sama kita. Kita angkat dulu di line telepon kembali. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Wah, ini kayaknya lagi di dalam kelas nih ya. Lagi belajar kayaknya. Ya bener. Memang suruh live ini. Aduh, terputus lagi nih. Iya. Tapi ada juga yang
banyak menyimak kita di YouTube channelnya RRI, Bu. Ada yang sudah ngabsen nih dari pagi tadi, dari pukul 10 tadi pagi nih, Bu. Iya. Salah satunya tadi ada Adif yang sudah bergabung bersama kita untuk menjawab pertanyaan secara langsung nih, Bu. Oke, yang mau gabung di line WhatsApp boleh juga loh, adik-adik dan juga sahabat kreatif, bisa di 085334894676 gitu ya. Nah, yang lainnya Kak Farida masih tunggu nih. Nah, Bu, apalagi nih sambil kita menunggu adik-adik yang mau berinteraksi bersama kita nih, barangkali ada apa lagi yang perlu kita ketahui tentang momentum dan juga impuls ini, Bu? Tadi saya belum menjelaskan yang penerapan impuls dalam kehidupan. Belum saya jelaskan. Yang pertama adalah helm itu diberi pengaman gabus. Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah kalau dalam fisika, ini memperkecil gaya dan memperlama waktu kontak ke kepala saat terjadi kecelakaan, sehingga dapat meredam benturan. Ini aplikasi dari impuls. Kemudian yang kedua, ada airbag atau kotak udara. Ini juga mengurangi atau memperkecil gaya dan memperlambat gerak waktu kontak antara penumpang dengan ketika kecelakaan, sehingga dapat meredam gaya benturan yang dialami penumpang terhadap bodi mobil, sehingga di dada itu ketika terjadi kecelakaan tidak fatal, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kenapa pemain karate ketika memukul lawan itu dengan cepatnya dan dengan gaya yang sangat besar, kemudian menarik tangan dengan cepat, itu dengan tujuan semakin singkat waktu antara tangan dan tubuh lawan, gaya yang diterima lawan semakin besar. Mungkin seperti itu, Kak Farida. Itu kalau dalam penerapan sehari-hari seperti itu ya, kita melihat momentum dan juga impuls ya, Bu. Iya. Nah, oke. Adik-adik yang sudah bersama Kak Farida di line telepon, Kak Farida sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Namanya Torik Alvin Habibi, Bu. Oke, panggilnya Torik ya? Alvin? Iya, Ibu. Oh, tak kirain Alvin. Oke, mau tanya apa sama Bu Yuni tentang materi yang sudah disampaikan dari tadi nih? Oh, ini, Bu. Saya mau tanya. Saat terjadi kecelakaan mobil, bagian depan didesain mudah runcek atau penyok. Saat terjadi benturan keras. Fungsinya untuk apa jika dia dikaitkan dengan konsep impuls dan momentum? Oh, oke. Emang gitu ya, kalau mobil tertabrak itu bannya yang mudah penyok ya? Iya, Ibu. Oke deh, makasih ya, disimak baik-baik di penjelasan dari Bu Yuni, oke? Iya, Ibu. Oke. Nah, pertanyaan dari Torik, Bu. Ya, baik Kak Farida. Jadi mobil itu didesain bahannya itu mudah penyok gitu ya, ketika terjadi kecelakaan dibanding dengan tank gitu, lebih keras. Kenapa? Ini juga sama seperti tadi, sama seperti airbag. Jadi untuk memperkecil gaya kontak ketika kecelakaan, sehingga memperlambat hantaman ke penumpang. Jadi impulsnya semakin kecil, momentumnya juga akan semakin kecil. Sehingga benturan terhadap tubuh penumpang itu tidak terlalu fatal, Kak Farida. Jadi seperti itu. Jadi melindungi kita sebagai penumpang gitu. Oh, jadi seperti itu alasannya. Kayaknya semua desain yang ada di mobil itu memang sudah dipikirkan sama perusahaannya ya untuk kenyamanan dan keamanan kita saat berkendara gitu ya, Bu? Jadi harus ahli fisika ini. Bener. Jadi Farida berpikir nih, yang di pabrik mobil itu pasti ahli fisika semua kayaknya sih. Jadi teknik. Bener. Nah, selanjutnya nih, barangkali ada pertanyaan berikutnya, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas berapa? Namanya siapa? Syukron Rizky Ramdhani dari kelas 10 IPA 1. Oke, panggilnya siapa kalau di sekolah? Rizky. Iya Ki. Oke Ki, momentum dan impuls gitu yang dipelajari sama Bu Yuni pagi ini. Ada pertanyaan apa?
Saya ingin menanyakan mengenai pembahasan soal untuk soal model grafik pada impuls. Jadi lagi pegang buku ya? Model grafik pada impuls ya? Iya, Bu. Oke, siap. Didengarkan baik-baik ya. Disimak baik-baik, oke? Terima kasih. Nah, Ibu. Baik. Iya, itu sepertinya memang lagi benar-benar belajar ya, pegang buku Iya. paket gitu. Kan Kak Farida Dan nggak nyatet. tahu. Iya, Kak Farida kan nggak Iya. tahu kayak apa grafiknya, kayak soalnya kayak apa nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan sama Bu Yuni nih. Iya. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwasanya impuls hubungan gaya F dengan perubahan waktu delta T dihubungkan dengan grafik. Dan grafik kalau kita nyatakan dengan persamaan matematika bisa dihitung dengan luas bangun grafik pada gambar di grafik tersebut. Misalnya, ini untuk sahabat kreatif dan juga Rizky, jawabannya adalah ada grafik. Di grafik itu pada vertikal atau sumbu Y dinyatakan dengan F sebesar 10 Newton. Dan grafik ini membentuk segitiga sama sisi. Kemudian pada perubahan waktunya delta T yaitu pada grafik horizontal ada 0 sekon sampai 4 sekon. Pertanyaannya adalah ketika benda bermassa 2 kg mengalami impuls seperti gambar dalam waktu 0 sampai 4 sekon, berapa energi kinetik setelah 4 sekon dalam joule? Ingat, energi kinetik ini ada hubungannya nanti dengan momentum, karena energi kinetik merupakan energi yang terjadi, yang timbul ketika benda bergerak. Maka kita nyatakan dengan I sama dengan delta P. Luas yang di bawah grafik tersebut adalah berupa segitiga. Jadi kalau kita nyatakan dengan matematika, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya itu di grafiknya delta T, maka 0 sampai 4 sekon, perubahannya adalah 4 sekon. Kemudian tingginya itu berupa sumbu Y, yaitu 10 Newton, sehingga dapat dinyatakan setengah kali 4 itu 2, 2 kali 10 adalah 20. Maka impulsnya sama dengan 20. Kemudian untuk perubahan momentumnya adalah perubahan momentum ketika 4 sekon dikurangi ketika awalnya 0 sekon. Jadi P4 dikurangi 0. Maka P4 sama dengan 20, tadi nilai impuls dikurangi 0 sama dengan 20 Newton sekon. Nah, bagaimana hubungannya dengan energi kinetik? Energi kinetik kita nyatakan dengan setengah mv kuadrat. Maka mv itu adalah momentum. Sehingga P sama dengan m kuadrat. Kalau ingin menjadi setengah mv kuadrat untuk energi kinetik, maka kita samakan ruas kanan dan kiri ini, kita kuadratkan masing-masing. Jadi P kuadrat sama dengan mv dikuadratkan, sehingga akan mendapat P kuadrat sama dengan m kuadrat kali v kuadrat. P kuadrat, karena di sini m-nya tidak dikuadratkan, maka sama-sama ruas kanan dan kiri kita bagi dengan m atau massa. Maka P kuadrat dibagi m sama dengan m kuadrat dibagi m akan menjadi m kali v kuadrat. Sehingga didapat P kuadrat. Nah, di sini kita nyatakan lagi karena energi kinetik kali ada setengah mv kuadrat, maka kedua ruas untuk memperoleh setengah kita bagi 2, masing-masing ruas kanan dan ruas kiri. Sehingga P kuadrat dibagi 2M
sama dengan setengah mv kuadrat. P kuadrat per 2M ini sama dengan, setengah mv kuadrat adalah energi kinetik. Sehingga P-nya tadi apa? P-nya tadi ketika P atau momentum ketika 4 sekon. Maka kita masukkan P4 kuadrat dibagi 2M sama dengan energi kinetik ketika 4 sekon atau EK4. Nah, sekarang angka-angkanya masukkan. Berapa momentum ketika 4 sekon? Tadi ketemu dengan ruas grafik itu 20. Jadi 20 kuadrat dibagi 2 kali masanya berapa tadi di grafik itu? 2. Jadi 20 kuadrat dibagi 2 kali 2. 20 kuadrat itu 400 dibagi 2 kali 2, 4. Jadi 400 dibagi 4 sama dengan 100 Joule. Jadi jawabannya adalah pada gaya 10 Newton dengan massa 2 kg dan selang waktu 4 sekon, maka energi kinetik benda tersebut adalah 100 Joule. Demikian Kak Farida jawabannya. Aduh, seperti itu ya Rizky. Panjang sekali, semoga disimak dengan baik sama kamu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kalau sudah paham nanti ketuk tularkan sama teman-temannya yang lain ya. Iya, mudah-mudahan mengerti. Iya, itu soal momentum yang kita pelajari hari ini ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Menarik belajar fisika. Jadi Kak Farida ikut berpikir. Iya, nggak sulit Bu. Kalau yang sulit itu kalau misalnya kita nggak mempelajarinya, ya kan? Betul Kak Farida. Nah, tadi pembahasan terakhir nih, kita udah ngebahas, Bu Yuni sudah ngebahas tentang penerapan momentum dan joules ini dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Iya, betul. Itu seperti apa, kita udah tahu contoh-contohnya. Terus tadi dari pertanyaan adik-adik juga kita udah tahu nih, ternyata dalam kehidupan sehari-hari yang kita temui itu hukum fisika juga diberlakukan, bahkan dalam kendaraan yang kita kendarai gitu ya, itu hukum fisikanya tuh ada gitu. Nah, for the last nih Bu, untuk yang terakhir, barangkali bisa dong kasih kesimpulan sama pesan-pesan untuk adik-adik nih yang tetap belajar bersama kita nih Bu. Iya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak menerapkan terutama alat-alat yang kita manfaatkan sehari-hari itu dari penerapan fisika. Kemudian yang tadi saya sebut adalah helm. Jadi pemakaian helm itu tidak hanya ketika tanda kutip takut pada aturan polisi lalu lintas. Jadi sebenarnya helm itu melindungi kita ketika terjadi kecelakaan atau benturan. Jadi mohon maaf, otak kita kan lunak. Jadi kalau benturan keras itu sangat fatal sekali. Jadi penggunaan gabus pada helm itu ini berkaitan dengan impuls, jadi mengurangi gaya, tekan kemudian dan memperlambat kecepatan benturan tersebut. Demikian Kak Farida. Oke, wah jadi seperti itu adik-adik. Iya. Jangan lupa ya untuk belajar yang giat, karena setiap ilmu yang kita pelajari, fisika ini yang kita pelajari hari ini itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari loh, dengan Betul peralatan sekali. yang kita pakai gitu ya. Oke, Iya. nah Bu Yuni, terima kasih banyak sudah nemenin adik-adik belajar hari ini dengan menyenangkan di belajar daring bersama SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb nih Bu. Terima kasih kembali dan sahabat Oke. kreatif, semoga bermanfaat ilmu dari saya. Amin amin. Dan tentu saja insya Allah kita akan ketemu lagi sama Bu Yuni nih dengan materi yang berbeda, masih soal fisika Insya tentunya Allah. ya. Oke, Iya. selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, belajar fisikanya udah dulu. Besok kita belajar pelajaran yang lainnya ya. Jadi pastikan masih bersama RRI Pro 2 Sumeneb. The sky is so cold, I feel you.